Halo adik-adik belajar ajar hitung, kembali lagi belajar bersama ajar hitung hari ini. Hari ini kita mau membahas soal tentang sistem persamaan linear satu variabel, pertidaksamaan linear satu variabel, dan persamaan kuadrat. Oke, kita langsung mulai ya soal yang pertama. Berikut ini merupakan kalimat tertutup. A. Ibu kota Singapura adalah Kuala Lumpur. B. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. C. Bandung adalah bagian dari Jawa Barat. D. Presiden pertama Amerika bernama M. Mari kita bahas opsi di atas satu persatu ya. Yang A ini, ibu kota Singapura adalah Kuala Lumpur, merupakan kalimat tertutup yang bernilai salah. Seharusnya ibu kota Singapura adalah Singapura. Terus yang B adalah kalimat tertutup yang bernilai benar, karena 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Terus yang C, Bandung adalah bagian dari Jawa Barat. Ini juga kalimat tertutup yang bernilai benar. Terus yang D, Presiden pertama Amerika bernama M. Ini adalah kalimat terbuka karena tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Berarti yang bukan merupakan kalimat tertutup adalah yang D. Jadi kalimat tertutup itu kalimat yang bisa ditentukan kebenarannya. Ya. Untuk opsi A, B, C kita bisa menentukan dia benar atau salah. Tapi untuk opsi D belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Maka dia termasuk kalimat terbuka. Nomor 2, kalimat terbuka, angka pertama suatu bilangan cacah adalah M. Agar kalimat tersebut bernilai benar, nilai M adalah bilangan cacah. Itu dimulai dari 0. Ya, berarti agar kalimat terbuka itu bernilai benar, maka kalimatnya menjadi angka pertama suatu bilangan cacah adalah 0. Jadi jawabannya yang nomor 3. Diketahui persamaan minus 2x minus 9 sama dengan 13. Nilai x yang memenuhi adalah ini minus 2x minus 9 sama dengan 13. Yang memuat variabel x atau yang memuat huruf x, kita buat sendiri di sebelah kiri. Terus dia kan penghuni tetap di sini. Lalu minus 9 ini dia belum punya tempat. Kita jadikan 1 dengan 13, dia menyeberangi sama dengan. Karena dia udah minus, kalau menyeberang sama dengan, dia jadi plus. Jadi minus 2x sama dengan 13 tambah 9 itu 22. Lalu x sama dengan 22 dibagi ini minus 2. Jadi x sama dengan minus 11. Jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 4. Jika x plus 6 sama dengan 4x minus 6, nilai x minus 4 adalah x plus 6 sama dengan 4x minus 6. Ini yang x kita jadikan 1 di sebelah kiri, lalu yang nggak punya x kita jadikan 1 di sebelah kanan. Jadi ini x, lalu 4x ini kan dia positif. Dia berpindah ke sebelah kiri, dia jadi minus. Lalu sama dengan, ini kan penghuninya sudah ada minus 6. Lalu ini kan positif 6, pindah di dekat sini menyeberang sama dengan, tadinya plus jadi minus. X dikurangi 4x itu sama dengan 1 dikurangi 4. Jadi dia minus 3x sama dengan minus 6 minus 6. Berarti minus 12. Berarti x-nya itu minus 12 dibagi sama ini. Minus 3. Jadi x nilainya sama dengan 4. Sekarang pertanyaannya nilai dari x minus 4. X minus 4 sama dengan X-nya tadi berapa nilainya? X tadi nilainya 4. Berarti 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang A. Lalu nomor 5. Jika X adalah penyelesaian dari persamaan minus 3X plus 5 sama dengan X minus 7.
nilai X plus 8 adalah, ini sama dengan tadi, ya, minus 3X plus 5 sama dengan X minus 7. Yang X kita jadiin 1 sama X. Ini kan pindah ke sebelah kiri, yang awalnya plus dia jadi minus. Sama dengan minus 7-nya tetap di posisi, lalu plus 5 pindah ke sini jadi minus 5. Minus 3X minus X jadi minus 4X. Sama dengan minus 7 minus 5 jadi minus 12. Jadi X sama dengan minus 12 per minus 4. X-nya berapa? 3. Sekarang pertanyaannya adalah nilai dari X plus 8. X-nya nilainya 3 ya, jadi X kita ganti dengan 3. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Jawabannya yang C. Nomor 6, diketahui persamaan 9X plus 5 sama dengan 2X minus 9. Nilai X plus 11 adalah, masih sama ya caranya, 9X plus 5 sama dengan 2X minus 9. X-nya jadiin 1. Ini plus 2X pindah ke sini jadi minus 2X. Minus 9 tetap, terus 5-nya pindah ke sini karena dia positif jadi minus. 9 dikurangi 2, berarti 7, jangan lupa X-nya. Terus minus 9 minus 5, dia minus 14. Jadi X minus 14 dibagi, ini 7. X-nya minus 2. Sekarang nilai dari X plus 11. X-nya nilainya minus 2, berarti minus 2 tambah 11. Dia 9. Jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 7. Nilai X yang memenuhi persamaan 1/4 X minus 10 sama dengan 2 per 3 X minus 5 adalah, kita tulis dulu di sini, X minus 10 sama dengan 2 per 3 X minus 5. Kalian perhatikan penyebutnya, ada 4 sama 3. Kalian kalikan ini, dia sama dengan 12. Jadi, ini semua angka yang ada di sini ini kalian kali dengan 12. Ya. Jadi begini, 12 dikali 1/4 X minus 10, ini sama dengan 12 kali 2 per 3 X minus 12 dikali 5. Ini yang dalam kurung nggak kalian kali 12 karena dia jadi 1. Ini satu kesatuan, bukan sendiri-sendiri karena dibuktikan dengan tanda kurung ini. Ini kita sederhanakan ya, jadi 3. Jadi 3 kali X minus 10 sama dengan, ini juga boleh dicoret, 4. 4 kali 2X berarti dia 8X. Minus 12 kali 5, 60. Ini baru kalian kalikan, 3 ini kalian kali dengan semua unsur yang ada di dalam kurung. Jadi 3 kali X, 3X, lalu 3 dikali minus 10, minus 30, sama dengan 8X minus 60. Terus kembali seperti cara yang sebelumnya tadi, X-nya kita jadiin 1, 3X, 8X-nya pindah ke sini jadi minus, terus 60 ini minus 60 tetap di tempat. Lalu yang minus 30 ini pindah ke sini, jadi plus 30. 3X plus 8X berapa? Minus 5X. Terus minus 60 plus 30 dia minus 30. Jadi X-nya tinggal minus 30 dibagi minus 5. X-nya hasilnya positif ya, minus bagi minus, positif 6. Jawabannya yang D. Lanjut nomor 8. Nilai X yang memenuhi minus 2X plus 4 kurang sama dengan minus 4 dengan X bilangan asli adalah, sama dengan tadi, hanya saja ini tandanya bukan sama dengan ya. Inilah yang disebut pertidaksamaan. Sama caranya, X-nya jadiin 1, angka yang nggak punya X jadiin 1. Di sini kebetulan X-nya cuma 1. Jadi minus 2X dia tetap sendiri di sebelah kiri. Lalu dia penghuni tetap minus 4-nya. Lalu yang plus 4 ini kita pindah ke sebelah kanan. Karena plus dia berubah jadi minus.
Jadi minus 2x kurang sama dengan minus 8. Jadi X, nah kalian harus hati-hati. Di sini kan minus, jadi nanti ini si minus 8 dibagi dengan minus 2. Kalau kalian bagi dengan minus, ini tandanya diubah. Kalau kurang jadi lebih, kalau lebih jadi kurang. Ya, jadi X lebih besar sama dengan minus 8 bagi minus 2 berapa? 4. Ya, sekarang X lebih besar dari 4 itu siapa aja? Hati-hati ada tanda sama dengan ya, berarti 4-nya ikut. 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Berarti dari pilihan ganda ini yang masuk yang mana? Yang 4. Lanjut nomor 9. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X minus 3 kurang sama dengan 5 minus 3X dengan X bilangan bulat adalah X minus 3 kurang sama dengan 5 minus 3X. Sama dengan tadi, yang ada X-nya kita jadiin 1. Ini penghuni tetap. Lalu minus 3X kita pindah ke kiri jadi plus 3X. Kurang sama dengan 5-nya dia udah ada, penghuni tetap. Minus 3 pindah ke sini jadi plus 3. X tambah 3X berarti X-nya ada 4. Kurang sama dengan 5 tambah 3, 8. Nah, X berarti 8 dibagi 4. Di sini 4 bukan minus, berarti tandanya tetap nggak usah diubah. Berarti X kurang sama dengan 8 bagi 4 itu 2. Kalian lihat di pilihan, himpunan penyelesaiannya mana? Yang X kurang sama dengan 2. Nih, berarti jawabannya yang B. Nomor 10. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X minus 1 lebih besar sama dengan 2x minus 5 dengan X bilangan bulat adalah masih sama dengan tadi. X minus 1 lebih besar sama dengan 2x minus 5. X-nya jadiin 1. X ini pindah ke sini jadi minus 2x. Lebih besar sama dengan ini minus 5. Minus 1 pindah ke sini jadi plus 1. 1x dikurangi 2x, berarti dia minus x. Lebih besar sama dengan minus 5 tambah 1 minus 4. Berarti x-nya minus 4 dibagi minus 1. Nah, ini kan dibagi minus 1, tandanya minus. Tandanya ini kita ubah, yang tadinya lebih besar, jadi kurang dari sama dengan. Jadi x kurang dari sama dengan minus 4 bagi minus 1 berapa? 4. Ya, kita lihat himpunan penyelesaiannya. Yang mana dia? Yang X kurang dari sama dengan 4. Yang B. Lanjut nomor 11 ya. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 3 lebih besar sama dengan 5X minus 1 dengan X bilangan bulat adalah X plus 3 lebih besar sama dengan 5X minus 1. X-nya jadiin 1. Ini kan plus 5. Pindah ke kiri jadi minus 5X. Lebih besar sama dengan penghuni tetapnya minus 1. Plus 3 pindah ke sini jadi minus 3. 1X dikurangi 5X. Minus 4X. Lebih besar dari minus 1 minus 3. Minus 4. Jadi X itu minus 4 dibagi minus 4. Tandanya berubah enggak? Iya, tandanya berubah karena dibagi minus. Yang tadinya lebih jadi kurang sama dengan. Jadi X kurang sama dengan minus 4 bagi minus 4 berapa? 1. Mana di sini pilihan ganda yang menunjukkan X kurang sama dengan 1. Ini ya. Itu jawabannya yang B. Kita lanjut ya, nomor 12. Himpunan penyelesaian dari minus 7P plus 8 kurang dari 3P minus 22 untuk P bilangan bulat adalah minus 7P plus 8 kurang 3P minus 22. P-nya kita jadiin 1 di sebelah kiri. Ini penghuni tetap minus tetap. Ini plus 3P pindah ke kiri jadi minus 3P. Kurang dari penghuni tetapnya minus 22. Plus 8 pindah ke sini jadi minus 8. Minus 7P minus 3P berarti minus 10P. Kurang dari minus 22 minus 8 minus 30. Jadi P itu
Minus 30 dibagi minus 10. Di sini dibagi dengan minus ya. Jadi tandanya dibalik, jadi lebih. Jadi P lebih dari minus 30 bagi minus 10 hasilnya 3. Sekarang P lebih dari 3, berarti himpunan penyelesaiannya siapa? Di sini tidak ada tanda sama dengan, ya. Berarti 3-nya nggak ikut. Jadi yang lebih besar dari 3 itu adalah 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 13. Ini soal terakhir untuk video ini. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 5 cm lebih panjang dari lebarnya. Jumlah panjang dan lebarnya adalah 19 cm. Jika lebar dinyatakan dengan M, persamaan linear yang tepat dari cerita tersebut adalah, di sini sudah ditentukan bahwa lebar kita ubah jadi M. Kalian tinggal ikuti kalimat ini. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang, berarti kalian tulis panjang 5 cm lebih panjang dari lebar. Berarti 5 cm lebih panjang dari lebar. Ya. Jumlah panjang dan lebarnya adalah, jadi P ditambah L itu 19. P tadi siapa sih? P panjang kita ubah dengan 5 plus M, ya. Ditambah dengan L siapa? L-nya M. Sama dengan 19. Berarti ini 5 tetap. M tambah M berarti 2M. Sama dengan 19. Kalian lihat pilihan gandanya. Kalau seperti ini, dia boleh dirubah-rubah. 2M-nya di depan, terus 5-nya di belakang. Boleh, ya. Sesuaikan dengan pilihan ganda. Jadi jawabannya yang B. Baik, adik-adik ajar hitung, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Jika pembahasan soal di video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan juga ke teman kalian, supaya teman kalian juga memperoleh manfaat dari video ini. Tinggalkan saran dan kritik kalian dengan santun di kolom komentar ya. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.